Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel INTV, Islam Nusantara TV. Saya akan membahas tentang cerita yang bernuansa Islami. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Karomah dapat diartikan kemuliaan. Karamah para wali berarti kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada wali-walinya. Setiap karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya menunjukkan bahwa hambanya adalah orang-orang yang soleh. Karomah atau kemuliaan tidak harus tampak di hadapan manusia yang lain, meski banyak juga yang tampak. Semacam karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan inilah sebagian cerita karomah wali Allah, kisah Kiai Asad Situbondo salat Jumat di tengah lautan. Kiai Asad Situbondo merupakan salah seorang ulama yang mempunyai keilmuan mumpuni. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin adalah nama lengkap beliau dan merupakan pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Banyak sekali kisah kewalian beliau yang diceritakan oleh para santrinya, teman dekatnya atau bahkan orang lain yang belum pernah bertemu. Salah satu karomah yang beliau miliki adalah dapat melaksanakan salat Jumat di tengah lautan lengkap dengan masjid dan jamaah yang berjumlah 41 orang. Ceritakan dalam sebuah video dengan bahasa daerah bahwa kala itu laki-laki tersebut mengikuti Kiai Asad di belakang punggung beliau. Namun setelah membuka mata, ternyata laki-laki tersebut dan Kiai Asad sudah berada di tengah lautan. Tiba-tiba dari dasar lautan perlahan muncul kubah masjid, lalu kemudian menjelma menjadi bangunan masjid yang sempurna. Kiai tersebut kemudian diajak salat di dalam masjid tersebut. Pengakuan beliau, ada sekitar 41 orang di dalam masjid tersebut termasuk Kiai Asad dan dirinya. Dia mengingat bahwa hari itu adalah hari Jumat, maka dilaksanakanlah salat Jumat berjamaah. Namun betapa kagetnya laki-laki itu, di saat salat selesai, maka menghilanglah semua orang di dalam masjid itu termasuk Kiai Asad. Laki-laki itu kebingungan, karena hanya dia sendiri dan lebih mengagetkan lagi. Dia bukan berada di dalam masjid, namun di tengah lautan dengan beralaskan dedaunan yang mengapung. Naik kapal laut yang melintas, namun seolah-olah tak melihat laki-laki tersebut, hingga datanglah Jumat berikutnya. Kejadian yang sama pun dilihatnya, mulai muncul kubah masjid dari dasar laut, sampai bangunan masjid berdiri dengan sempurna. Sesaat sebelum orang bermunculan, ternyata di masjid tersebut ada seorang tukang sapu masjid. Tukang sapu itu pun keheranan karena sosok laki-laki tersebut masih ada di dalam masjid itu. Kemudian menanyakan alasan mengapa masih berada di dalam masjid ini. Laki-laki itu pun menjawab bahwa dia ditinggalkan oleh Kiai Asad selama 1 minggu, sesaat setelah salam salat Jumat minggu kemarin. Kemudian tanpa banyak berbicara, tukang sapu tadi berkata kepada laki-laki itu bahwa ketika salat selesai, yakni sesaat setelah salam, maka peluklah Kiai Asad. Dengan perasaan tidak khusyuk dalam salat, laki-laki tadi dengan sengaja salat di belakang Kiai Asad yang saat itu menjadi imam. Saat salam selesai, laki-laki tadi langsung memeluk Kiai Asad. Namun betapa kagetnya dia, karena ketika memeluk, Kiai Asad langsung melemparkan laki-laki itu. Saat laki-laki tadi membuka mata, dia kaget bercampur syukur karena dia bangun tepat di sebelah utara bangunan pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang diasuh oleh Kiai Asad. Dia ingat betul bahwa saat membuka mata, ia berada di bawah pohon kelapa yang bercabang 9 di sebelah utara pesantren. Begitulah kisah kewalian Kiai Asad Situbondo atau Kiai Asad Syamsul Arifin, seorang yang taat dan soleh. Allah akan memberikan apapun kepada makhluknya, bila kita percaya dan taat kepada kehendak yang Allah berikan. Sekian kisahnya dan semoga menjadi ilmu pengetahuan yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.